Bukankah zalim kita membiarkan saudara kita berjalan menuju lubang atau jurang yang dia tidak melihatnya? Kita biarkan saja dia menuju lubang itu sehingga dia terpuruk dan tersungkur padanya. Zalim nggak kita? Itu urusan fulus. Sekarang gimana kalau urusannya dia sesat? Dia membawa kesyirikan, dia membawa kebid'ahan. Buktinya para manusia ini memang tidak ridho kepada agamanya. Ketika apa? Mereka mau bermusuhan dengan para manusia hanya karena perkara-perkara duniawi, uang dan lain-lain. Tapi ketika yang kita sebutkan adalah awas dia membawa kebid'ahan dan lain-lain, dia tidak mau meninggalkannya, dia tetap dekat padanya. Tuh. Berarti apa artinya? Memang perkara duniawi dan uang dan penghasilan jauh lebih dia cintai, daripada perkara agama. Buktinya dia merusak agama Allah tetap ditempel. Berarti emang cintaan kemana lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwata rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menempatkan ghibah, ghibah pada tempatnya. Kita akan menjelaskan penjelasan antara ghibah dengan nasihat. Hakikatnya adalah pembahasan tentang antara ghibah yang diharamkan dan ghibah yang dihalalkan, bahkan diwajibkan. Sekali lagi, bahkan diwajibkan. Ya. Tapi materi ini kita seperti biasa pecah dalam kerangkanya. Yang pertama kita akan membahas tentang al-adillah, dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan atau memberikan makna tentang bahayanya ghibah, tentang kabirnya dosanya, besarnya dosa ghibah, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para pelakunya. Ya. Yang kedua kita akan membahas tentang keterangan membedakan antara ghibah dengan nasihat. Ya. Membedakan antara ghibah dengan nasihat sehingga kita memiliki gambaran tasawur, memiliki gambaran yang utuh tentang kedua hal tersebut dan memahami batasannya. Ya. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang ahamiyatul bahas, tentang urgensinya. Kenapa ini mesti dibahas? Kenapa ini mesti dibahas? Kemudian yang kelima kita akan berbicara tentang nanti macam-macam ghibah yang diperbolehkan bahkan diwajibkan di dalam syariat. Ya. Jadi itu kira-kira kerangka pembahasan kita pada kesempatan kali ini insyaallah. Ya. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal. Bismillah, kita mulai ya. Baik, fil ghibah muharram ijma'an. Ghibah memang disepakati keharamannya, jelas. Ya. Bahasa kitanya menggunjing. Menggunjing, ya. Ghibah membicarakan, ghibah adalah ketika kita membicarakan sesuatu tentang saudara kita, perkara-perkara yang dia benci kalau dibicarakan hal tersebut, dia nggak terima kalau itu dibicarakan. Patokannya itu, dia nggak terima kalau itu dibicarakan, dibahas sama orang-orang. Secara uruf kita kalau mau dijelaskan dengan bahasa kita demikianlah makna ghibah. Ya kan? Jelas keharamannya dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya prasangka. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka tersebut adalah
sesuatu yang masuk ranah dosa. Kalaupun hanya prasangka, itu bisa jadi masuk ranah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian menjasus satu sama lain, memata-matai. Jasus yakni spies. Ya, mata-mata, jangan memata-matai, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian menggibahi satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang di antara kalian sampai hati untuk memakan daging jenazah saudaranya sendiri, fakarihtumu, sehingga kalian merasa jijik dari hal tersebut. Ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariatnya, wala yaghtab, dan janganlah kalian menggibahi ba'dukum ba'd, satu sama lain. Bahkan diibaratkan keburukannya seseorang yang melakukan hal tersebut adalah sebagaimana ia memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dia jijik dari hal tersebut, tapi dia terus memakannya. Tuh, ya. Jadi mereka yang menggibahi saudaranya seolah-olah mereka berpesta dengan hidangannya adalah jamuan mereka adalah mereka yang berkumpul dan menggibahi saudaranya, seolah-olah seperti mereka yang berkumpul berpesta dan hidangannya adalah bangkai daging saudaranya yang mereka sedang bicarakan dan gunjingkan di majelis tersebut. Oke? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan larangan gibah. Di waktu yang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengarahkan maknanya, ta'rif, mendefinisikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadrun mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Rasul berkata, dzikruka akhak bima yakrah. Ghibah adalah ketika kau membicarakan saudaramu pada hal-hal yang dia benci. Maksudnya hal-hal yang dia nggak terima kalau dibicarakan. Tuh. Ya, nggak terima dia kalau dibicarakan. Kemudian ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ara'ait, bagaimana ya Rasulullah? In kan fi akhi ma aqul." Apabila emang yang dibicarakan tentang dia memang adalah sesuatu yang benar ada padanya. Ini keburukan yang dibicarakan tentang saudara kita nih, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan itu, emang benar toh dia melakukan itu, bukan sesuatu yang dusta. Ara'ait in kan fi akhi ma aqul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kan fi ma taqul faqad irtabta." Loh, itu ghibah. Kalau misalnya benar yang kau bicarakan tentang saudaramu tersebut, okay? Itulah kau sedang menggibahinya. Wa in lam yakun fi ma taqul, dan ketika apa yang kau bicarakan tentang saudaramu tersebut adalah sesuatu yang hakikatnya tidak ada padanya, faqad bahatta, maka kau telah berbuhtan atasnya. Bahasa kita nih memfitnahnya. Bahasa kita nih fitnah bahasa sini, bahasa lokal, bukan fitnah bahasa syariat ya. Apa? Fitnah. Orang Jawa Barat mah. Apabila yang kau bicarakan hakikatnya tidak ada pada saudaramu, maka itu udah bukan ghibah lagi, itu mah namanya fitnah, buhtan. Memfitnah bahasa kita kalau di syariat, buhtan, kedustaan besar yang merusak, yang dikarang-karang atas nama seorang individu, buhtan. Dapat? Ya, jadi ghibah memang sesuatu yang benar adanya pada saudaramu, dan kebenaran hal tersebut ada pada saudara. Emang dia begitu, gue ngomong begitulah, emang dia begitu. Orang ini itu nggak jadi justifikasi bagimu untuk halal bagimu memakan daging bangkainya.
Dapat tuh sampai situ ya, diarahkan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman terhadap pelakunya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di antara kisah-kisah yang terjadi padanya ketika Isra Mi'raj. Ingat Mi'raj? Bedanya sama Isra. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, terus ketemu bawa tur ke surga, ngelihat neraka, dan kemudian Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun bolak-balik antara Musa alaihi salam dengan Allah, menawar jumlah salat sampai balik lagi ke Masjidil Haram. Nah, Mi'raj itu yang ke atas. Isra itu yang di bawah. Nah, Rasul bercerita sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis diriwayatkan dari beliau tentang apa yang terjadi padanya dan apa yang dia lihat ketika masa Isra Mi'raj. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengetahuinya kecuali dogma wahyu. Sami'na wa amanna wa ata'na. Kita dengar dari Rasul, kita imani dan kita taati. Gitu? Gak ada jalan lain. Sesuatu yang nggak bisa kita buktikan sendiri kecuali hanya dogma keimanan kita kepada Rasul, karena perkara yang sifatnya gaibiyah, hal-hal yang gaib, jalannya cuma wahyu. Ya, Rasul cerita sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi, ketika aku dibawa Isra Mi'raj, marartu biqaumin lahum adfar min nahas, aku melewati sebuah kaum. Mereka memiliki kuku-kuku panjang dari timah, nahas, timah. Oke? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Dan dengan kukunya itu mereka menggaruk-garuk dan mencakar wajah mereka dan dada mereka. Mereka merobek-robek wajah dan dadanya dengan itu. Fakultu, maka aku pun bertanya, yakni kepada guide-nya Jibril alaihissalam, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril pun menjawab, qal haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakani daging manusia, wa yaqumuna fi a'rabihim, dan seringkali merusak nama baik mereka. Nama baik manusia. Tuh ancamannya itu. Digaruk muka lontar sama dada lu. Ma'adallah, itu diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah. Zain. Adapun yang definisi tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim. Fix, dari sini kita dapat terima arahan syariat tentang haramnya ghibah dan dosa besarnya, bahkan ancamannya. Di antara hal yang membedakan suatu amalan ini hitungannya sagair apa kabair? Kabirah, dosa besar apa dosa kecil? Kapan membedakannya? Di antara cara membedakannya, ulama berkata, ketika dosa tersebut adalah sesuatu yang disebutkan juga ancaman dan hukumannya kelak di akhirat seperti apa oleh syariat, oleh kitabullah atau sunnah Rasul, masuknya kabair. Masuknya kabirah. Masuknya dosa besar. Ketika nggak dimention hukumannya nanti gimana di akhirat, masuknya sagair. Masuknya dosa-dosa kecil. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi, apa yang sedang kita bahas? Ghibah. Hukumnya apa berarti? Fix, mujma'. Ini bukan sesuatu yang diperselisihkan. Keharamannya disepakati. Oke? Nah, ini haram dan dosa. Dosanya masuk dosa-dosa teknis kecil atau dosa besar? Dosa besar aja. Zain? Itu dapat difahami sampai situ ya? Kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk bab selanjutnya. Apa tadi bab selanjutnya? Bayan al-ghibah wal nasihat. Penjelasan antara ghibah dan nasihat. Ya. Tayyib. Penjelasan antara ghibah dan nasihat. Kenapa kita mesti berikan penjelasan ini? Karena memang amalan tersebut seringkali zahirnya adalah dua hal yang sama, prakteknya sama. Membicarakan saudara kita nilai-nilai yang dia benci kalau diomongin. Sama nggak? Sama.
Oke? Sama. Tapi yang satu bisa jadi ini sesuatu yang didorong oleh syariah, bahkan diwajibkan, kalaupun kifai mungkin. Yang satu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, ada perbedaan besar antara ghibah dengan nasihat. Dan nasihat di sini seperti contoh kasusnya adalah ar-rad 'alal mukhalifin, membantah orang-orang yang menyelisihi hak, orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyelisihi manhaj yang hak, membantah dan membicarakan mereka. Oke? Itu masuknya bab nasihat. Masuknya bab nasihat. Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari rahimahullah sedang berbicara tentang para perawi. Si fulan kadzab, si fulan pendusta, si fulan dhaif, lemah dan lain-lain. Para sebagian ahli ibadah mengingkarinya dan berkata, "Ya Imam, la taghtab." Wahai Imam, jangan kau bergibah. Kenapa tuh orang ngomong begitu? Karena zahirnya sama, membicarakan orang tentang nilai yang kira-kira orang ridho nggak kalau dibilang dia lemah. Karena zahirnya sama. Tapi Imam Ahmad mengingkarinya dan berkata, "Waihak, bodoh kau. Hadihin nasihat, justru ini nasihat." Bedanya di mana? Bedanya nanti di maqasidnya. Yang satu dilakukan demi menjaga kemurnian agama, maqasid syariah, demi menjaga agama. Dan ini hal yang paling diprioritaskan di dalam nilai-nilai yang sifatnya adalah tujuan dari pembentukan syariat. Syariat ini semua hukum, undang-undang syariat ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dan diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam demi mengejar 5 nilai besar ini. 5 nilai besar ini didasari oleh 2 nilai besar. 2 nilai besar adalah mengambil manfaat, meninggalkan madharat bagi manusia. Selalu itu. Nah, 5 nilai besar tersebut apa? Pada penerapan dari 2 nilai ini demi menjaga agama. Tuh, menghindari nilai-nilai madharat kepada agama, yang menimpa agama, dan mengambil maslahat yang akan terjadi pada agama. Dan hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Semua yang diatur di dalam syariat demikian, demi menjaga jiwa manusia, menghindarkan madharat dari yang membahayakan jiwa manusia dan mendatangkan maslahat yang mendatangkan maslahat bagi jiwa manusia. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdz dan menjaga nama baik dan keturunan. Semua hal yang diatur di dalam syariat, kalau kita mau urai satu-satu, ternyata ujungnya tujuannya ke situ. Oke? Pernah kita jelaskan tentang bagaimana kita memahami syariat dengan baik. Kita mesti memahami fikih besar. Pernah kita jelaskan itu. Fikih-fikih yang melampaui batasan fikih juz'iyat. Karena zahirnya seolah-olah dia melanggar batasan-batasan syariat. Padahal hakikatnya justru itu penerapan syariat. Karena memang untuk itu syariat dijadikan, tujuannya itu. Pernah Anda jelaskan itu kan di sini berulang-ulang. Dan seorang penuntut ilmu belum sampai situ, chemistry-nya belum dapat dia. Belum paham dia. Sometimes aturan-aturan yang sifatnya juz'i, aturan teknis, justru dilewatin demi mencapai tujuan syariat yang hakiki, yang sesungguhnya, yang untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatur hal tersebut. Dari situ Ali bin Abi Thalib yang berkewajiban untuk mengkisos para pembunuh kan penguasa. Iya kan? Ali bin Abi Thalib yang memiliki kewajiban untuk mengkisos pembunuh Utsman, dia nggak dirikan. Demi apa? Demi terjaganya jiwa. Karena pembunuhan Utsman nggak seperti pembunuhan orang lain. Radhiyallahu anhum ajmain. Ketika dipaksakan ternyata banyak lagi darah yang tertumpah. Sementara kisos tujuannya justru mencegah pertumpahan darah berkelanjutan. Tapi kalau ngotot mau dipaksa pembunuhan Utsman, akhirnya banyak darah tertumpah kan? Nah, dari situ Ali nggak mendirikan kisos. Hukum juz'i mah yang namanya orang ngebunuh harus dikisos, kewajibannya atas penguasa. Itu hukum juz'i namanya. Hukum pagernya pager juz'i, pager furu. Oke? Iya kan?
Tapi itu dilewatin oleh Ali karena apa? Demi melihat maqasid syariahnya. No. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang enggak mendirikan qat'ul yad, pemotongan tangan kepada para pencuri karena terjadi di zaman memang benar-benar manusia sangat membutuhkan dan terdesak. Akhirnya mereka pada mencuri untuk survive. Umar tidak mendirikan, apakah Umar, Ali tidak mendirikan hukum Allah Subhanahu wa taala? Siapa berani bilang begitu? Ada nggak yang bilang gitu? Ada, Khawarij. Ada waktu itu kan Khawarij. Lalu mau begitu ya ke situ dah, sama kirik bareng kirik neraka. Ini yang namanya fikih maka sidi atau fikih kabir. Fikih yang yata'adda hudud al-juz'iyah. Sebenarnya banyak contoh ini kalau kita mau sebutkan, kalau kita mau urai akhirnya jadi kajian tersendiri tentang hal tersebut. Cuman kembali ke pembahasan kita. Riba, hukum juz'inya adalah membicarakan tentang manusia pada hal-hal yang mereka nggak terima, mereka benci kalau dibicarakan. Iya nggak? Itu hukumnya. Tapi demi menjaga agama, no. Atau menjaga harta, atau menjaga jiwa manusia, no. Atau menjaga nama baik manusia dan lain-lain. Hukum tersebut dilewatin demi terjaganya maqasid syariah. Di dalam hal ini adalah shafa'uddin, kemurnian agama. Dari situ para ulama dari zaman ke zaman menerapkan nilai tersebut. Lihat di konsepnya, lihat di penerapan mereka dalam penerapan al-jarah wa ta'dil. Nggak aneh. Nah orang kalau beragamanya baper duluan udah kusut dah, udah kejeblos udah, sebelah situ dah, udah nggak bakalan dapet udah. Kalau beragamanya baper duluan, selalu kita bilang berulang-ulang, baper adalah jurang yang dalam yang memisahkan antara seseorang dengan hak yang sedang dikejarnya. Apa nama jurang itu? Baper. Baper mah lelet, orang baper lelet, makanya kalau baper masuk komputer. Baperin. Lelet, orang baper mah lelet. Nggak dapet. Mentok duluan. Kenapa? Karena yang jadi patokan beragamanya adalah selera dan kenyamanan perasaan. Bukan hak, whether mau itu pahit, mau itu manis, itu yang hak. Bukan itu patokannya, tapi kenyamanan rasa, kenyamanan selera, itu yang jadi patokannya. Jadi sometimes kita membicarakan orang, iya, menggunjing orang, iya. Padahal hal yang mereka benci, iya. Tentunya dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Kita melakukan itu demi menjaga agama. Demi bentuk pembelaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan agamanya. Iya kan? Yang kedua, pada hal-hal yang memang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita harus sebutkan dan peringatkan hal tersebut para manusia darinya. Bukan hal-hal yang sifatnya pribadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh para manusia, fitrah manusia dan lain-lain. Bukan itu. Tapi yang kaitannya dengan maslahat orang lain, dengan kalau dibiarkan keburukannya akan melanda, akan merata, menyebar. Jadi dari sini dapat kita bagi kesalahan jadi dua bagian. Al-akhta' sinfan. Kesalahan ini ada two types, ada dua tipe kesalahan. Untuk memahami hal ini, kesalahan-kesalahan yang sifatnya ghair muta'addi, enggak berefek pada orang lain. Kesalahan yang sifatnya hanya efeknya pada diri dia sendiri, urusan diri dia sendiri dengan Tuhannya. Oke? Ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya muta'addi, ini ada kaitannya dengan orang lain, dengan keselamatan orang lain. Oke? Ustaz, untuk memahami kesalahan itu gimana memahami? Ya, bagi contoh. Yang namanya contoh, mau paham orang kalau udah bagi contoh udah. Ya. Misalnya seseorang, misal Ana berbisnis dengan seseorang dan kemudian fix dia menipu anak. Nah, nipu ini dosa yang sifatnya urusan dia sama Allah atau berefek kepada orang lain. Muta'addi apa ghair muta'addi? Muta'addi.
Berefek kerugiannya pada orang lain kan. Zen, ya ketipu, pelajaran udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, emang tukang tipu nih orang. Iya kan? Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Musibah untuk udah. Sohibana yang lain, sohibana kan, mau urusan juga sama dia. Oke? Okay? Mau urusan sama dia. Terus anak diamin. Anak biarkan dia. Karena kalau anak ngomong ke dia bahwa awas, dia tukang tipu, anak gibah, katanya begitu. Iya kan? Anak diamkan dia. Akhirnya sohibana ini ketipu juga sama dia. Aklan dulu, aklan, secara akal, secara logik, secara moral. Mantas gak lu diam? Hah? Bukankah zalim kita membiarkan saudara kita berjalan menuju lubang atau jurang yang dia tidak melihatnya? Kita biarkan saja dia menuju lubang itu sehingga dia terpuruk dan tersungkur padanya. Zalim gak kita? Lah zalim bener. Iya gak? Itu urusan fulus. Sekarang gimana kalau urusannya dia sesat? Dia membawa kesyirikan, dia membawa kebid'ahan. Bukankah akan jadi lebih wajib buat kita memperingatkan manusia darinya? Nah, urusan. Buktinya para manusia ini memang tidak ridho kepada agamanya. Ketika apa? Mereka mau bermusuhan dengan para manusia hanya karena perkara-perkara duniawi, uang dan lain-lain. Tapi ketika yang kita sebutkan adalah awas dia membawa kebid'ahan dan lain-lain, dia tidak mau meninggalkannya, dia tetap dekat padanya. Tuh. Berarti apa artinya? Memang perkara duniawi dan uang dan penghasilan jauh lebih dia cintai, daripada perkara agama. Buktinya dia merusak agama Allah tetap ditempel. Berarti emang cintaan kemana lo? Dapat gak? Dapat gak tuh logiknya? Oke? Jadi dapat difahami tuh maksudnya, bedanya antara ghibah dengan nasihat. Sahih anna kilaihuma yajtami'an fi amri. Ya, memang dua praktek tersebut memiliki satu titik kesamaan. Yaitu apa? Dzikruka akhak bima yakrah. Membicarakan tentang saudaramu, yakni muslim, perkara yang dia nggak terima, dia sebel kalau dibicarain. Sama. Titik temunya di situ kan? Iya kan? Illa annal ghibah, kecuali ghibah memang la yatarattab ala dzikriha maslahah syar'iyyah. Dari praktek ghibah tersebut tidak mendatangkan sama sekali maslahat yang syar'i. Bedanya di situ. Amma radd 'ala al-mukhalif, adapun membantah, memperingatkan orang-orang yang menyimpang dan menyelisihi sunnah, menyelisihi yang hak, wahiyan nasihat, dan itu adalah tentunya bentuk bernasihat dong. Iya kan? Kita menginginkan, ingat gak nasihat maknanya? Bukan nasihat begini doang, lebih umum maknanya. Ini kita ulang-ulang, berulang-ulang. Oke? Nasihat adalah artinya apa? Ketika kau tulus kepada individu lain, menginginkan kebaikan-kebaikan baginya, sebagaimana kau menginginkan kebaikan bagi dirimu. Kau menginginkan agar agama dia selamat, sebesar itu kau ingin agama dia selamat. Sebesar kau menginginkan agamamu selamat, sebesar itu kau menginginkan agama saudaramu selamat juga. Artinya kau tulus, artinya kau bernasihat padanya. Nasihat itu begitu. Ya. فيترتب عليها المصالح الشرعية حفظا لصفاء الدين. Dari praktek nasihat tersebut, ya jelas memang mendatangkan maslahat yang memang syar'i. Datanglah dari situ bentuk penjagaan bagi kemurnian agama, terlestarikannya dan terjaganya kemurnian agama. Fawajaba bayanuha, maka wajib memang menjelaskannya. Tuh, kenapa kita bilang sometimes ghibah jadi wajib? Dapat. Kalaupun udah diistilahkan dengan istilah lain harusnya, namanya nasihat. Wajib kepada beberapa. Kalau semua para ulama dari dulu diam dari penyimpangan, apalah yang terjadi pada agama ini?
Para ulama dari zaman dulu ngomong tentang penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Masih juga nih umat begini, jauh. Apalagi pada diem dari zaman dulu. Iya nggak? Kebayang nggak? Rusaknya syariat-syariat terdahulu itu dikarenakan mereka meninggalkan hal tersebut. Mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, praktek nasihat dalam bentuk demikian adalah diantara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang paling tinggi, yang paling mulia. Ini bentuk diantara bentuk jihad yang paling mulia. Ya, karena pahit penerapannya. Tapi maslahat yang dijaga adalah maslahat terbesar, yaitu apa? Penjagaan terhadap kemurnian agama. Iya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar menjadi mulia sesuai dengan nilai kema'rufan yang diserukan, sesuai dengan nilai kemungkaran yang diingkari, gitu kan? Nilai ma'ruf yang paling utama untuk diserukan, mau nggak mau, adalah nilai tauhid. Di situ kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai kemungkaran yang paling utama untuk diingkari adalah kesyirikan. Ya, sepaket sama ahli syirik sama orang yang bawain subhat syirik. No. Habis tauhid, nilai kema'rufan yang paling agung dan paling wajib untuk diserukan, hak siapa harus kita penuhi? Hak Rasul SAW, sunnah Rasul SAW. Maka sepaket kemungkaran terbesar yang paling wajib untuk diingkari setelah kemungkaran kesyirikan adalah kebid'ahan. Ya, sepaket mengingkari ahlinya, dai-nya. No. Dapat? Itu mindset ahlus sunnah. Dapat ya? Itu bab dapat difahami ya, penjelasan tentang antara ghibah dengan nasihat. Katakanlah nasihat tersebut mau digolongkan dengan nama ghibah juga, ya. Tapi ghibah yang telah memiliki hukum berbeda dengan syariat. Penjelasan ulama dan para salaf tentang hal ini. Kalau lihat Bajriyah ngomong, siapa yang mau dengar? Iya. Tapi kalau kita bawa kalam salaf, kali rada empuk hatinya mau dengar hak nih, iya kan? Kali kalau kita bawa kata imam, kali rada empuk hatinya mau dengar nih hak. Kalau lidah gue yang ngomong, siapa yang mau dengar? Iya nggak? Kelenger duluan dia. Mimisan. Iya nggak? Gerak. Kita baca coba apa kata salaf. Iya nggak? Bab berikutnya itu kan? Hah? Ya, baik. Kita lihat ucapan Ibnu Rajab, Raddun ala syubhal muntashirah, di mana dia membantah syubhat-syubhat yang beredar di zamannya dan di zaman kita. Tuh lihat, di zaman Ibnu Rajab udah ada syubhat itu. Apalagi di zaman kita. Okay? Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "I'lam anna dzikra al-insan bima yakrah muharram idza kan al-maqsud minhu mujarrad ad-dham wal 'aib wan naqas." Ketahuilah bahwasanya membicarakan manusia tentang hal-hal yang dia benci untuk dibicarakan itu adalah sesuatu yang diharamkan jelas. Apabila memang tujuannya adalah hanya untuk mencela, mencaci, merusak nama baik. Tujuannya itu emang. Fa'amma adapun in kana fihi maslahatun li'amatil muslimin, apabila praktek tersebut tujuannya adalah demi maslahat bagi umumnya society kaum muslimin, wa kana al-maqsud minhu tahsil maslahah, dan tujuan si pelakunya juga niatnya untuk mendatangkan maslahat tersebut bagi para kaum muslimin, fahadza laisa bimuharram, maka tindakan ghibah yang demikian bukan tindakan ghibah yang diharamkan, bal mandubun ilaihi, justru itu hal yang didorong oleh syariat. Ya kan? Waqad qarrar ulama'ul hadis hadza fi kutubihim fil jarh wa ta'dil. Nilai ini telah ditegaskan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab jarah dan ta'dil mereka, yakni telah mereka praktekkan. Nggih. Wa dzakaru al-farqa bainal jarh ruwat wa bainal ghibah. Betapa banyak di antara mereka yang telah menjelaskan apa bedanya antara mencela seorang perawi dan menggibahi seseorang.
Ya. Waraddu ala man sawwa bainahuma, dan para ulama terdahulu pun telah membantah orang-orang yang menyamaratakan antara dua praktek tersebut. Tuh, mereka juga membantah, berarti ada syubhat itu zaman dulu kan? Ini Ibnu Rajab yang ngomong zaman dulu, apalagi zaman sekarang ya. Waduh. Iya kan? Minal mut waraddu ala man sawwa bainahuma minal muta'abbidina wa ghairuhum. Tuh. Para ulama dari dulu juga membantah orang-orang yang menyamaratakan antara dua sikap tersebut, dua praktek tersebut, dari golongan orang-orang yang sok-sokan ahli ibadah, muta'abbidin. Biasanya kan orang-orang yang ibadah begitu tuh, iya kan? Takut dia dengar hak. Kenapa ya? Hah? Karena beribadahnya dengan masal, dengan otot, memperbanyak jumlah rakaat, memperbanyak jumlah, tapi enggak dengan ilmu. Wa ghairihim mimman la yattasi' ilmu, dan membantah orang-orang selain mereka dari orang-orang yang ilmunya masih belum nyampe mungkin. La yattasi' ilmu, ilmunya kagak sampai untuk memahami hal tersebut, memahami hikmahnya, memahami urgensinya, bahasa kita. Ya kan? Wala farqa baina at-ta'an fi ruwat al-fadhil hadits wa at-tamyiz baina man tuqbal riwayatuhum wa man la tuqbal. Dan tidak berbeda di dalam hal ini antara celaan kepada para perawi-perawi yang membawakan redaksi-redaksi hadis, atau membedakan antara si perawinya sendiri, antara orang-orang yang diterima riwayat-riwayat mereka dan orang-orang yang tidak diterima riwayat-riwayat mereka. Wa baina tabyin khata' man akhta. Mereka tidak membedakan penerapannya antara orang-orang menjelaskan antara kesalahan, menjelaskan kesalahan orang-orang yang berbuat kekeliruan atau kesalahan fi fahmi ma'anil kitab wa sunnah, di dalam memahami makna-makna kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang yang berangkat mungkin dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi syubhat baginya sehingga dia menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan hak yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul dan keterangan yang datang dari para salafus saleh. Kalaupun zahirnya dia juga berangkat dari kitabullah dan sunnah atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awwala syai'an minha ala ghairi ta'wilih. Tuh, di mana mereka mentakwil atau mentafsirkan nilai-nilai dari kitabullah atau dari hadis-hadis Rasul yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya. Wa tamassak bima la yatamassak bihi, atau berpegang teguh kepada nilai-nilai yang tidak layak untuk maksudnya kepada nilai-nilai yang tidak menjadi sesuatu yang datang keterangannya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya liyuhadzar minal iqtida' bih. Para ulama dari zaman dahulu memperingatkan terhadap individu-individu demikian. Tujuannya memberikan peringatan kepada para manusia agar jangan sampai mereka mengikuti tuh orang tuh pade. Tuh. Liyuhadzir. Tujuannya untuk, bahasa kita, mentahdir, memperingatkan manusia agar jangan sampai beriqtida', mengikuti jalannya. Ya, fima akhta fi, pada perkara-perkara yang ia keliru padanya. Wa qad ajma'al ulama ala jawaz dzalika aydan, dan para ulama telah bersepakat tentang kebolehan hal tersebut. No. Ya, intaha min kalamihi rahimahullah. Demikianlah dari ucapan yang disampaikan Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ya. Jadi ya memang ghibah tadi disepakati keharamannya. Oke? Namun ada di antara bentuk-bentuk ghibah yang zahirnya adalah ghibah, sesuatu yang disepakati kebolehannya, bahkan dianjurkan, ditekankan, bahkan diwajibkan bisa jadi. Oke? Oleh para salaf, dicontohkan oleh para salaf bahkan dari zaman ke zaman. Iya kan? Demikian ya akhwati rahimakumullah, di antara nilai yang disampaikan, keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang hal ini agar para kaum muslimin dapat memahami dan membedakan dua nilai tersebut dengan baik. Jangan sampai
Seseorang beragama dengan semangat agamanya mengingkari sesuatu yang dia kira itu adalah kemungkaran, padahal hakikatnya itu adalah ma'ruf yang memang harus dilakukan. Ini kan yang sering terjadi kan. Berangkat dari semangat agamanya, akhirnya dia mengingkari orang-orang atau tokoh-tokoh yang mendirikan ma'ruf tersebut, mendirikan hak tersebut memang. Berangkat dari kejahilannya atau ilmunya yang nggak nyampe, atau hawa nafsu, selera yang lebih dia ikuti daripada hak yang seringkali nggak sesuai dengan selera manusia. Ya. Demikian Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah juga diriwayatkan dari beliau ungkapan yang memberikan gambaran hikmah dari diterapkannya praktek demikian. Beliau rahimahullah berkata, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata yubayyana al-haq?" Apabila aku diam dan kemudian engkau pun diam, yakni tidak memperingatkan dan menjelaskan tentang penyimpangan, kekeliruan, syubhat dan kebid'ahan yang dibawa oleh seseorang. Apabila aku memilih diam dan kau pun akhirnya diam, okay? Maka kapan hak akan dijelaskan kalau gitu? Akhirnya hak akan terus tersembunyi, hak akan terus disembunyikan oleh siapa? Oleh kaum muslimin sendiri, nggak ketahuan yang hak yang mana. Karena para ulama yang diem. Dapat ya? Bahkan Al-Imam Yahya ibn Ma'in, dan dia imam di dalam bab Jarh wa Ta'dil, sampai dia berkata, "Li'an yakunu khasma'i yaumal qiyamah ahlul bidah." Ketika musuh-musuhku kelak yang menuntutku nanti di hari kiamat adalah para ahli bid'ah. Oke? Okay? Yani di hari pengadilan nih nanti semua disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menggibahi orang lain, dia akan membayarnya nanti dengan pahala yang punya sama dia, itu kayak utang. Oke? Okay? Menzalimi orang lain dia akan membayar dengan pahalanya. Ketika pahalanya semua udah habis pakai bayar utangnya, oke? Okay? Sementara yang nagih utang masih banyak nih, yang dia zalimi masih banyak, dengan lidahnya, dengan tangannya, dan lain-lain, dia zalimin masih banyak, maka dia bayarnya pakai apa? Dosanya diambil. Nah, tuh. Iya kan? Maka di dalam hal ini ada hakikat besar. Seseorang yang menggibahi kita, hakikatnya dia sedang menghadiahi kepada kita pahala-pahalanya. Nggak ada hadiah yang cukup mulia, cukup besar untuk membalas kebaikan mereka hakikatnya. Maka jazahumullahu khairan. Dapat? Ya? Karena nanti, di hari nanti, hari yang sesuai, tiap individu pelit dengan amalannya masing-masing. Ayah pelit dari istri, istri pelit dari suami, ibu dan bapak pelit dari anak, nggak mau berbagi pahalanya masing-masing. Semuanya berada dalam keadaan takut. Hari itu pelit. Nah, bayangkan orang menggunjing kita, menggibahi kita, apalagi karena hak yang kita sampaikan. Hakikatnya adalah mereka sedang memberikan kepada kita sesuatu yang setiap manusia nanti pelit untuk berbagi di hari pengadilan, yaitu apa? Hasanat. Ada nggak hadiah yang cukup mulia, cukup besar untuk membalas kebaikan mereka? Nggak ada. Ya, jazahumullah khairan. Iya nggak? Nggak ada hadiah yang cukup besar untuk membalas kebaikan mereka. Kalau ghibah tanpa hak, oke? Tapi in case katakan para manusia nanti menuntutku, oke? Katakan demikian. Karena apa? Karena hak, karena aku membicarakan mereka dan lain-lain. Oke? Imam Yahya ibnu Ma'in rahimahullah berkata, "Li'ay yakunu khasma'i ahlul bidah yaumal qiyamah." Ketika nanti orang-orang yang menuntutku di hari kiamat adalah para ahli bid'ah, mereka menuntutku karena aku menggunjing dan membicarakan keburukan mereka. Oke? Katakan demikian. Oke? Khairun wa ahabbu ilai, itu masih lebih mending, lebih aku cintai min an yakuna khasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang menjadi pemusuh, yang menjadi penuntut dan musuhku kelak di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkiyad dzabba an sunnatih, karena aku diem aja nggak mau ngebelain sunnahnya, nggak mau menjaga kemurnian sunnahnya. Allahu Akbar. Dapat hikmahnya. Nah,
Kok bisa sunnah Rasul dirusak, dinodai, lu diemin? Tapi nama orang lu bilang dia ahli bid'ah menyimpang, lu bela-belain, kok bisa? Ente jangan ngomongin gitu, ente nggak boleh ente ngomongin orang ini. Lah dia ngerusak agama Rasul dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lu diemin? Lu nggak ngomong begitu tuh. Dapat nggak hikmahnya? Demikian para salaf. Mereka adalah orang-orang yang memahami agama ini sampai akar-akarnya. Sehingga tampak dari penerapan mereka dan taksil keilmuan mereka. Mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan mereka faham kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dan mereka faham tujuan-tujuan syariat dari disyariatkannya hal tersebut. Itu level fikih yang tinggi. Itu level fikih, pemahaman agama yang tinggi. Oke? Mereka bukan kaum yang menjalankan agama hanya karena tren yang sedang beredar begini, ya nggak? Yang sedang beredar nih tren ini nyunah, apa kan nyunah, ya kan? Sehingga seseorang akhirnya berjenggot karena gengnya berjenggot. Seseorang akhirnya ngatung karena gengnya ngatung. Kalau nggak ngatung dibangsa diomongin sama sahib gue. Begitu kan? Seseorang panah-panahan, kenapa? Orang pada panah-panahan semua katanya, panah sunnah katanya. Apa tahu? Iya kan? Iya kan? Nggak paham kenapa mereka melakukan itu. Nilai agama nggak? Hakikatnya itu nilai-nilai agama di antara bentuk syariat, terlepas dari perbedaan pendapat ulama ya, antara halal dan haram atau mubah atau haram dan lain-lain. Terlepas dari itu katakan di antara syiar-syiar agama. Ini lagi berbicara tentang motivasi. Nilai apa yang mendorong kita untuk melakukan dan menerapkan nilai agama, dengan nilai apa yang mendorong para salaf terdahulu untuk menerapkan dan melakukan dan menerapkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan. Ini dua motivasi yang beda, dua faktor pendorong yang beda. Terlihat dari pemahaman mereka akhirnya. Ini ya. Zen. Terus bab selanjutnya apa jawab? Urgensi ya. Ahamiyatul bahas. Urgensinya ya. Urgensi kenapa ini kudu dibahas, kenapa ini kudu diterangin. Begitu kan ya? Oke? Begini. Kenapa hal ini kita selalu jadi tadinya mah kita pengen jelasin nih ghibah. Sebab-sebab dan bahayanya. Tadinya mau jelasin itu. Cuman mau jelasin itu nih akhirnya kok dijelasin ini dulu gitu. Iya kan? Kita udah sampai di era itu Jal. Ketika menerangkan hak suka kusut, dikira kita menyerukan kepada kebatilan. Ketika kita mengingkari kebatilan, dikira kita menyerukan kepada yang justru kita udah sampai era itu. Lihat. Ketika kita berkata bahwa begini, misal perkataan para ulama. Barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ini perkataan ulama. Man qala bi anna Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia Orang dulu tuh dibilang begitu ngerti udah. Tapi orang sekarang mesti dibilangin dulu, awas kafir ini ada tawabitnya ya, ada tahapannya ya, mesti didirikan tuh, mesti digituin dulu supaya apa? Nggak kafir-kafirin sembarangan. Orang dulu seawam-awamnya disampaikan itu tuh tahu, gitu Jal. Dapat gak? Mereka dengan keawaman mereka udah bisa mengarahkan maksud anjuran syariat ini ke arah sebelah mana sehingga nilai-nilai syariat yang ada tidak berbenturan satu sama lain. Dapat? Ketika kita ngejelasin, awas, ahlu sunnah tidak mengkafirkan dengan dosa besar. Iya kan? Iya kan? Ini usul kan? Usul diantara usul akidah. Yang mengkafirkan dengan dosa besar adalah kelompok khawarij. Tapi bukan artinya ahlu sunnah meyakini tidak ada kasus pengkafiran sama sekali. Lah salah kalau gitu menjadi murji'ah. No, ininya udah dijelasin juga, iya kan? Ketika kita jelasin ini, jadi mesti jelasin ono, gitu kan? Iya kan? Ketika kita bilang jangan celak penguasa, jangan bicarakan keburukannya dan lain-lain ini itu. Iya kan?
Bahwasanya itu dosa besar, itu termasuk bentuk khuruj dengan lisan, dengan pena, atau dengan pedang. Kita suka jelasin gitu kan? Iya kan? Tapi bukan artinya, awas. Bukan artinya bahwa kita meyakini orang yang udah sampai tampuk kekuasaan berarti maksum, nggak punya dosa sama sekali. Bukan itu, Jal. Sampai kudu kita jelasin nih zaman nih, paham gak lo? Sampai kudu kita jelasin bener. Capek nggak? Ya udah PR deh. Ngapain? Ngambil jalan ini. Ya, welcome to the jungle. Semoga Allah kasih ikhlas, semoga Allah kasih surga buat kita, buat para ahlul sunnah, ahlul tauhid. Iya kan? Namanya surga susah, juga gampang mau kipas angin loh. Dianya. Iya kan? Akhirnya mesti dijelasin dulu kan. Setiap hal nih akhirnya mesti kita taklik dulu. Ketika kita ini asma wa sifat. Ketika kita menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti satu hal pun, laisa kamitslihi syai'un. Ketika kita mengitsbat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Iya kan? Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Tuh, gitu kan? Bukan artinya kita lagi menyamakan Allah dengan para makhluk yang punya tangan, punya kaki, punya wajah. Lu bukan begitu. Faham gak? Kita mengisbat ini bukan berarti kita mentajsim. No, kita menafikan takfir dengan kabair, bukan berarti kita juga murji'ah. Bukan. Awas. Dapat? Kita mengharamkan kita mengharamkan ghibah bukan berarti juga menafikan nilai-nilai yang sifatnya memang nasihat. Kalaupun zahir prakteknya seperti ghibah tuh. Sampai kudu dijelasin beginian nih, lihat di zaman keterasingan agama ini. Paham gak keluhan kita maksudnya, paham gak sih? Udah lu pura-pura ngerti dulu deh. Sampai gue jawab. Ya gak? Anda coba ungkapkan. Innama dzakarna wa nabbahna daiman wa 'allaqna 'ala mithli hadha liwujud qaum al-musyabbahun. Kita nih akhirnya mesti menjelaskan ini, menyebutkan, memperingatkan, menekankan pembahasan ke dalam nilai-nilai demikian dikarenakan keberadaan sebuah kaum musyabbahun. Musyabbah yakni yang terjangkiti syubhat. Musyabbah. Musyabbih yang bawain syubhat. Okay? Ashab al-qulub al-dha'ifah, kaum yang membawa hati-hati yang empuk, hatinya empuk, lemah. Wal manhaj as-sakim, kaum yang membawa manhaj beragamanya nih sakim, enggak sehat, manhajnya nih enggak sehat, konsep beragamanya nih enggak sehat. Okay? Di mana mereka seringkali akhirnya menjadikan celaan dari nilai-nilai yang perlu keterangan demikian, gitu. Mereka menjadikan itu kesempatan besar untuk menerapkan celaan kepada para kaum muslimin yang mau membawakan kemurnian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan hati-hati dari nggak boleh menghukumi, maksudnya seseorang melakukan nilai kemunafikan. Oke, dia melakukan nilai kemunafikan. Bukan berarti sembarangan kita boleh munafikin dia. Seseorang melakukan kesyirikan. Oke. Apakah artinya kita langsung bilang dia musyrik sembarangan? Gitu kan? Iya kan? Banyak nggak tuh? Banyak. Tapi apa artinya? Apakah artinya berarti nggak ada sama sekali orang yang kita hukumi musyrik? Lah murji'ah kita. Berarti nggak ada sama sekali orang yang udah fix munafik ini. Apakah artinya begitu? Lah murji'ah kita kalau gitu. Lah kudu ada. Ngerti gak? Kita ngarahin ke sana tuh ada ininya, kita ngarahin ke sana ada ini. Nah, nilai-nilai ini supaya nilai-nilai agama nggak berbenturan dan selalu saja menjadi celah syubhat yang dibisikkan oleh syaitan, iblis dan para tentaranya kepada para manusia-manusia yang berhati lemah, yang membawa manhaj yang nggak sehat. Ya.
Karena anna takfir bidhawabiti. Akhirnya kita mesti menyebutkan ketika kita mengkafirkan, mengatakan kafir pada sebuah mujmal, kasus, kita mesti menjelaskan, awas ya, dihukumi kafir ini dengan ketetapan-ketetapannya loh. Bukan berarti ente ngelihat orang begini langsung harus dikafirin, nggak begitu loh. Tuh, akhirnya kita mesti begitu kan? Iya kan? Bahwasanya qisas awil qatl fa'alal hukumah tuh. Ketika kita bilang halal darah seseorang, yang demikian, kita mesti jelasin, awas, halal ini bukan ente boleh keluar bawa pisau dapur terus tusuk dia aja, bukan, itu mesti penguasa yang melakukan tuh, sampai kudu dijelasin begituan Jal. Capek gak? Iya kan? Karena ada orang-orang yang membawa nilai ini, maksudnya membawa masih punya PR. Lam yattasi ilmunya nggak cukup luas untuk mencerna nilai-nilai demikian, atau lam yaqwa qalbu, atau lebih mendasar, hatinya memang nggak cukup kuat untuk menerima hak tersebut yang seringkali nggak sesuai dengan hawa, dengan selera manusia, nggak sesuai dengan comfort zone, nggak sesuai dengan zona kenyamanan seseorang. Iya kan? Dari situlah kita penting untuk menegaskan hal ini. Kita mesti menjelaskan inna adam takfir al-kabair la ya'ni adam at-takfir itlaqan. Ketika kita bilang bahwa awas, kita nggak mengkafirkan manusia dengan dosa besar yang dilakukannya. Ini artinya bukan berarti yang namanya takfir itu sama sekali tidak ada. Bukan begitu artinya. Kita murjiah kalau begitu. Dapat ya? Ketika kita menjelaskan bahwasanya kasus misal pencurian dipotong tangannya. Tuh, ini bukan berarti siapapun boleh pergi datang memotong tangannya. Enggak, ini ada prosesnya dan pemerintah yang sah yang boleh menerapkannya. Tuh. Bahwasanya pembunuhan maka dibunuh kembali, bukan berarti keluarga korban boleh ngebunuh lagi, bukan, tapi ada prosesnya dan kemudian juga ada penelitiannya dan lain-lain, dan kemudian yang menerapkannya juga nanti penguasa yang berlaku. Akhirnya mesti kita tekenin itu dulu. Demikian di bab ini antara ghibah dengan nasihat, ya kan? Yujadunas, banyak para manusia imma li jahlihim, entah berangkat dari kejahilan mereka, khalatu bainal amrain, mereka kusut antara memahami dua nilai ini. Tuh, antara ghibah dengan nasihat. Ya? Imma li hawahum, entah berangkat dari hawa mereka, haitsu lam yuwafiq syariah, ketika hawa nafsunya, seleranya tidak sesuai dengan nilai syariat. Ya? Au iradatuhum wa marghubatuhum, atau ketika syariat tidak sesuai dengan kehendak mereka dan selera mereka. Semoga Allah jadikan kita makhluk-makhluknya yang ridha menerima syariatnya. Itulah diantara apa yang kita harapkan dari menterapi hati kita dengan zikir itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita meridhai Allah sebagai Rabb kita dengan segala sifat-sifatnya, nama-namanya, kuasanya dan lain-lain. Kita meridhai Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi kita dengan semua bentuk syariatnya. Itu kita menterapi hati kita untuk meridhai bentuk syariat seperti apa, untuk siap agar hati kita siap menerima syariat sepahit apapun itu. Kita terapi hati kita dengan lidah kita. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbeda mereka yang menyebutkan wirid hanya karena sebuah kalimat yang mereka hafalkan dan mereka rutin sebutkan, dengan mereka yang menyebutkannya berangkat dari memahami maknanya dan kemudian memahami hikmahnya. Beda-beda. Efeknya kepada jiwa berbeda. Demikian mereka yang mendirikan sholat. Mereka yang memahami apa yang sedang mereka mohonkan kepada Allah, hakikatnya di dalam sholatnya, dalam ruku'nya, dalam sujudnya, dengan orang yang melakukan senam sehari 5 kali. Senam rutin dengan gerakan tertentu sehari 5 kali. Itu efeknya kepada jiwa berbeda. Kalaupun sholatnya barengan, nempel di belakang imam yang sama.
Tapi pahala antara mereka berdua bagaikan pahala antara langit dan bumi. Bisa jadi. Demikianlah beruntungnya mereka yang beragama berangkat dari ilmu. Ya. Itu ahamiyatul bahar. Kemudian bab selanjutnya apa? Oh, tayyib. Setelah kita menjelaskan dan menempatkan setiap perkara tersebut di tempatnya masing-masing, maka sampailah kita kepada pertanyaan yang paling inti di antara pertanyaan-pertanyaan yang paling inti. Sehingga kita beragama dengan baik, beriman dengan baik. Beriman yakni ucapan, praktek dan keyakinan. Sehingga kita beriman dengan baik, yakni menerapkan nilai agama dengan tepat. Kita bertanya, ya udah. Berarti ghibah nih yang boleh nih kata ulama yang mana aja, gitu kan? Kita sampai pertanyaan itu, iya kan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama banyak menyebutkan, dan menggolongkan hal ini. Di antara bentuk-bentuk ghibah yang akhirnya diperbolehkan atau bahkan sometimes menjadi sesuatu yang sangat ditekankan, dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Iya kan? Demi apa tadi? Demi maslahat terjaganya maqasid syariah, terjaganya agama kah, terjaganya jiwa, terjaganya harta, nama baik, keturunan dan lain-lain. Ya. Yang pertama, ghibah yang pertama. At-tadhallum. Tuh. Tadhallum maksudnya orang yang dizolimi, yang terzolimi. Oke? Kemudian dia melaporkan apa yang terjadi padanya kepada sultan, kepada penguasa yang berlaku. Ana dizolimi sama seseorang. Oke? Kemudian Ana mau melapor kepada pihak yang berwenang. Oke? Berkewajiban dan berwenang. Ana mau menyebutkan kezoliman dia kepada Ana. Tayyib, misalnya dia nipu aneh, atau dia makan harta aneh, ya gak? Atau dia merusak nama baik aneh. Apakah ketika anak ngomong sama sultan, nih dia merusak nama baik anak, pantas nggak seseorang bilang, nggak boleh ghibah ente, ya berantakan ya agama jam. Kalau beragama ngikutin selera lo, mau lo, berantakan ya agama. Hidup berantakan, bukan cuma hidup berantakan. Keder. Jadi tazallum boleh, orang yang sedang mengadukan kasus yang terjadi padanya ketika dia dizalimi orang lain, sehingga akhirnya dia mesti membicarakan keburukan yang dilakukan oleh orang lain, boleh gak? Nah boleh. Lah gimana? Lagi nuntut hak. Memantas gak sekarang seorang ahli ibadah menegurnya, gak boleh ente gibahin saudara ente kepada penguasa. Maka suwe lu gitu aja. Entah kepada penguasa kah atau entah kepada individu-individu yang bisa membawa yakni perdamaian, hakim misalnya yang bisa mendamaikan antara dua pihak yang berseteru, boleh. Ya. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Ketika kita meminta pertolongan untuk mengingkari kemungkaran atau untuk merubah, menghilangkan kemungkaran. Raddul 'asi ila shawab, seperti mengarahkan orang yang berbuat maksiat supaya dia jadi lurus. Oke? Fayaqul liman yarju qudratah fulan ya'mal kadza fazjurhu anhu. Maka kita melaporkan dan membicarakan kepada orang yang memiliki kuasa dalam hal tersebut. No, dia melakukan itu. Coba tegur, gini. Guru kita nih, ya. Misal kita nih pendidik nih ya. Oke? Kita melihat kekeliruan yang terjadi dilakukan oleh anak-anak didik kita. Untuk memperbaikinya, kita perlu kerjasama dengan orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua, nih, ya ya ab, iya gak? Wahai abah, wahai umi, anaknya nih suka melakukan demikian. Tuh. Kenapa? Ayah dan uminya punya hak dan punya kuasa untuk menegur dan menghilangkan kemungkaran yang ada
Anaknya. No. Apakah ketika kita ngadu sama bapak emaknya berarti kita gibah? Kalau bahasa mumayyi'in mah ini udah gibah nih. Kalau menurut mereka mah yang begini jadi akhirnya gibah. Kalau gibahnya standar mereka nih. Dapat tuh, atau siapapun. Ketika kita melihat kemungkaran dilakukan oleh saudara kita misal lebih besar. Kita menegurnya ini susah. Kenapa? Kita lebih muda. Ngomong sama orang tua. Noh, dia misalnya kagak puasa di luar. Atau kagak sholat di luar. No, orang tua enak negurnya. Tuh, iya kan? Nah, waktu kita ngaduin ke orang tua, ini gibah bukan? Lah, paham ya? Bisa diarahkan sekarang. Yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Bi'ayyakul al-mufti zalamani fulan, ketika dia bertanya kepada orang yang bisa memberikan fatwa, si fulan telah menzolimiku. Au aba au abi au akhi, atau dia menzolimi ayahku atau saudaraku. Iya, yakni konsultasi maksudnya begitu. Konsultasi. Orang datang nih sama seorang ustadz misalnya, mau menceritakan sesuatu yang terjadi padanya. Dia mau minta arahan syariat harusnya apa yang harus lakukan. Kenapa? Dia dalam hal ini dizolimi oleh seseorang, misalnya. Oke? Atau terjadi padanya sesuatu. Ini keluarga nih, misal. Oke? Terjadi kesalahan-kesalahan yang akhirnya dia keder mesti melakukan apa? Di mata syariat. Akhirnya mau gak mau mesti menyebutkan kan si fulan dan kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini apakah dia ghibah? Lah kagak. Karena dia lagi konsul. Ya? Demikian istri yang konsultasi kepada ahlinya atau suami yang konsultasi kepada ahlinya untuk berbicara tentang kekurangan yang ada pada pasangannya. Apakah itu jadi ghibah? Enggak. Maslahat itu. Itu jadinya nasihat. Dapat ya? Itu al-istifta, konsultasi kepada ahli ilmu. Yang keempat, tahdzir al-muslimin min syarri, untuk memperingatkan para kaum muslimin dari keburukan yang dibawakan oleh si individu zalim tersebut. Oke? Kajarhil marjuhin, seperti menjarah orang-orang yang majruh, yakni menjarah, yakni mencela orang-orang yang tercela agamanya. Awas jangan dengerin dia menyimpang. No, tuh jarhil majruhin. Ya? Baik dari perawi atau dari saksi atau dari musannifin, dari para pemalsu. Oke? Idza ra'ait man yashtari syai'an ma'iban. Di antara bentuknya juga nih, apabila ketika suatu kali kau melihat seseorang membeli sesuatu, oke? Membeli sesuatu yang ma'ib, yakni yang rusak, membawa aib hal tersebut. Ya? Apakah kau akan mendiamkannya untuk membeli hal tersebut padahal di situ ada kekurangannya? Untuk membicarakan tentang si penjual tersebut, dia menjual barang yang demikian. Apakah ini termasuk ghibah? Tidak. Demikian seseorang yang yusahib sariqan atau zanian atau yankihuhu qaribatan lahu, atau seseorang yang dia bersahabat dengan seorang pencuri ternyata yang dia tidak tahu kalau ini pencuri. Atau seseorang bersahabat dengan seorang yang maaf pezina misalnya dia. Ya ini belum bertaubat darinya ya dan lain-lain. Ya. Apakah dia biarkan hal tersebut sehingga akhirnya saudara kita terkena keburukan yang ada pada individu-individu tersebut, terwarnai keburukan mereka. Lah. Ya. Au nahwi dzalik fa innaka tadhkur lahum dzalik ala wajhin nasihah, maka agar kau menyebutkan hal tersebut
kepada orang-orang yang bersangkutan itu sebagai bentuk nasihat. La yuqsad al-idza wal ifsad. Jangan, kau awas, mesti jaga niat. Jangan kau tujukan dari praktek tersebut untuk merusak atau merusak nama orang lain atau menyakiti orang lain. Tujuannya nasihat. Ya. Yang kelima, ayyakuna mujahiran bifisqih au bid'atih. Ketika seseorang menampakkan terang-terangan kefasikannya atau kebid'ahannya. Oke? Awas. Mufassiqat, perkara-perkara yang akhirnya dihitung dengan itu seseorang menjadi fasik, perkara-perkara yang disepakati bahwasanya itu adalah fusuk. Demikian juga mubaddi'at. Perkara-perkara yang dihukumi bahwasanya itu menjadi seseorang menjadi ahli bid'ah adalah perkara-perkara yang disepakati kebidahannya. Tuh, fahami dulu itu. Paham nggak? Begini. Mubaddi'at. Perkara-perkara yang disepakati. Kalau orang melakukan itu, nah dianya mah udah bukan ahlus sunnah nih. Karena itu mah udah bid'ah fix. Bukan bid'ah yang masih diperselisihkan kebid'ahannya. Tuh. Ini pentingnya faham mana usul mana furu'. Oke? Ya, contohnya misalnya ya Syekh Al-Albani rahimahullah bangun sami'allahu liman hamidah irsal. Syekh Ibn Baz rahimahullah bangun sami'allahu liman qabad. Syekh Al-Albani bilang, dia bilang no, Syekh Ibn Baz yani orang-orang Hijaz pada begitu. Syekh Al-Albani bilang bid'ah Hijaziyin itu bid'ahnya orang-orang Hijaz. Mekah Madi bid'ah. Iya kan? Tayyib, apakah berarti kasus ini dilakukan oleh mereka? Pelakunya adalah ahli bid'ah, fix? Kenapa? Ini kebid'ahannya bukan sesuatu yang fix bid'ah disepakati, tapi sesuatu yang masih diperselisihkan dan masih ada keluangan syariat. No. Paham nggak? Nah, seseorang menjaharkan, mengumumkan kefasikannya dan kebid'ahannya. Awas, perkara-perkara yang emang fix, praktek tersebut adalah sesuatu yang membuat seseorang terhitung fasik. Perkara-perkara yang emang fix, praktek tersebut membuat seseorang dia di atas bid'ah dan tidak di atas sunnah. Bukan sesuatu yang diperselisihkan. Oke? Makanya selalu kita bilang, kita nggak boleh mengingkari seseorang sebuah kaum hanya karena dia kunut subuhnya. Awas. Karena kunut subuhnya memasukkan emang khilafiyah itu ijtihadiyah. Itu khilafiyah ijtihadiyah. Kita nggak kunutan subuh. Cuman ente ngingkarin dia bukan sebelah situnya. Karena itunya mah khilafiyah ijtihadiyah. Mengingkari dia pada perkara-perkara yang sifatnya memang fix itu adalah kebid'ah. Benar, mereka adalah kaum yang meyakini bolehnya ibadah-ibadah kalaupun tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dah fix. No. Kita mah yang namanya ibadah kudu ada contohnya dari Rasul dan dari salafus salih radhiyallahu anhum. Nah, usulnya yang dihantam. Ya. Jangan prakteknya yang di situ bisa jadi masih terbuka kelapangan syariat. Nah, seseorang menampakkan hal tersebut. Contoh, dia mengumumkan di hadapan manusia dia minum khamr. Oke? Dia mengumumkan di hadapan manusia dia berzina. Misal. Dia mengumumkan di hadapan manusia dia mendolimi manusia lain dan lain-lain. Menumpahkan darah mereka dan lain-lain tanpa hak. Dan lain-lain. Iya kan? Dia melakukan maksiat dan kefasikan. Tapi dia mengumumkannya. Dia nggak umpetin. Beda cerita orang, saudara ente, minum khamr tapi dia diem-diem jam. Faham? Dia berzina tapi dia diem-diem. Ini nggak boleh ente umumkan sama manusia. Faham nggak? Faham nggak? Jadi Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, kullu dzambin asallahu an yaghfira. Hadits Ibnu Umar. Kalau nggak salah Ibnu Umar. Semua bentuk dosa semoga Allah ampuni. Illal mujahirin. Kecuali mujahir. Itu Allah segan untuk ampuni. Enggan untuk ampuni. Apa mujahir itu? Seseorang yang misalnya dia berbuat maksiat di malam hari.
Oke? Allah masih merahmatinya, yakni masih mensitarinya, sehingga para manusia tidak mengetahuinya. Tapi di pagi hari, di siang hari, dia umumkan kepada manusia, malam aneh begitu. Tuh. Atau sebaliknya, seseorang berbuat maksiat di siang hari. Tapi Allah masih merahmatinya, satarah, Allah masih mensitarinya. Di malam hari, dia umumin sama orang-orang, tadi yang gua begini, begitu. Itu menantang Allah. Dia mengumumkan maksiatnya. Tuh. Oke, maksiatnya dibikin konten. Maksiatnya dibikin konten. Di antara bentuknya. Ya. Nah, membicarakan keburukan orang itu agar para kaum muslimin hati-hati darinya. Gibah gak? Lah orang bukan dia kagak ngumpetin. Dia nggak umpetin. Dia nggak sembunyikan. Justru memperingatkan kaum muslimin adalah menutup pintu kebaikan. Dan kita lebih merahmati dia daripada ayah dan ibunya. Kita lebih merahmati para ahli bid'ah daripada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya tidak memperingatkan manusia dari keburukan anaknya tersebut. Sehingga para manusia masih mengikutinya dan masih mengalir dosanya kepada anaknya. Tuh, kita memperingatkan manusia dari keburukan orang-orang tersebut. Sehingga tidak terus mengalir dosa para manusia kepadanya. Kita lebih merahmatinya di dalam hal itu daripada ayah dan ibunya. Dapat gak? Dia membawa kebid'ahan, dia menyerukan kepada kebid'ahan. Dia menyerukan, mencontohkan maksiat dan lain-lain. Lah ngomongin yang kayak gitu mah kagak jadi gibah. Jadinya nasihat. Iya tapi kan bisa jadi aja dia nggak ikhlas lillahi ta'ala. Lah jangan ngomongin ikhlas memang udah kudu syarat wajib. Mau amal apa juga. Dapat ya? Itu mujahirin bifiskin. Ya? Wa musadarat amwalin nas, seperti orang-orang yang terang-terangan merampas harta manusia. Yajuz dzikru bima yujahiru bih. Maka boleh membicarakannya sebatas pada maksiat yang dia tampakkan kepada para manusia. Awas, dia punya dosa-dosa yang dia tidak tampakkan kepada para manusia. Nah, sebelah situ memenuhi haknya. Jaga. Nah. Ya. Wala yajuzu bi ghairihi. Yang keenam, dibolehkan gigit dia lit ta'rif, untuk memberikan keterangan. Ta'rif untuk nandain, maksudnya untuk nandain. Misal, seseorang terkenal dengan lakobnya, dengan julukannya, dan julukannya ini adalah julukan yang nggak baik, jelek. Nah dia sebenarnya kagak ridho juga kalau disebut gitu. Dia terima nggak disebut julukan yang jelek begitu? Dia terima nggak? Nggak terima. Cuman demi maslahat supaya ketahuan dia yang mana, akhirnya disebutkan julukan itu, boleh. Kalaupun dia nggak ridho. No. Oke? Sulaiman ibnu Mihran ini A'mash, dibilangnya. A'mash, codet mukanya. Iya kan? Ada perawi dibilang al-a'raj, si pincang, si sengkleh. Kenapa kakinya sengkleh sebelah? Namanya mah Abdurrahman bin Hurmuz. Perawi al-a'raj, si pincang. Iya nggak? Ada dikata Muhammad bin Sirin, bahkan rahimahullah, kadang dikata al-ahwal, jereng. Tuh. Ada al-a'ma yang buta. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Loh, al-a'ma. Apakah ini ngomong begini jadi hitungannya gibah? Buat takrif untuk menjelaskan sehingga membedakan Abdullah yang itu dari Abdullah yang itu, gitu. Maka boleh demi terjaganya syariat. Sometimes. Ada perawi julukannya Abdal, yang tersesat. Tapi dianya mah riwayatnya diterima. Cuman gara-gara pernah nyasar, waktu satu hari dia jalan dari Mekah ke Madinah, nyasar, terkenal dia tuh Fulan Abdal. Fulan si nyasar. Nggak enak nggak tuh? Nggak enak bener jalan. Cuman untuk belain Fulan itu sama Fulan yang lain, ya pakai kasus itu. Oh, Fulan mana? Makanya di Arab mah masih berjalan ya, di komunitas Arab gitu. Dia Salim namanya banyak. Salim mana nih?
salim hiu, gitu. Jadi pernah gigit hiu dia. Akhirnya dikata salim hiu, gitu. Sometimes begitu, untuk bedain Muhammad yang itu sama Muhammad yang lain. Kita pagi-pagi kalau keluar rumah di Mesir, keluar rumah pagi-pagi terus kita teriak, kan imarah nih gedung-gedung rumah susun lah, apartemen, oke? Terus kita teriak pagi-pagi, ya Muhammad, kita teriak begitu, terus kita lari masuk, itu orang pada buka jendela, yang namanya Muhammad banyak bener di dalam. Kalau kita ya Hamadah ini panggilan Ahmad, biasanya jadi Hamadah. Ya Hamadah, semuanya keluar jendela gitu lah. Untuk bedain Ahmad satu sama Ahmad lain gimana? Lip ta'rif, boleh. Untuk memberikan keterangan, membedakan seseorang dari yang lain. Nah, nilai-nilai tersebut disusun di dalam sebuah nazam bait oleh para ulama menjelaskan bolehnya kondisi-kondisi yang di situ akhirnya seseorang terhitung apa? Ghibah, kalau mau dibahasakan ghibah ya. Kalau mau dibahasakan ghibah. Bait tersebut berbunyi adz-dzammu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela itu tidak terhitung ghibah dalam 6 kondisi. Mutadhallimun mu'arrifun wa muhadzirun. Seorang yang dizalimi, yang sedang menuntut haknya tadi, wa mu'arrifun, atau seseorang yang sedang menjelaskan sesuatu sehingga mesti menyebutkan lakob-lakob, julukan-julukan yang enak. Atau muhadzirun, atau seseorang yang sedang memperingatkan keburukan orang lain yang keburukannya tadi muta'addi, berefek kepada bisa menimpa orang lain. Walimudhirin fisqan wa mustaftin, juga kepada orang yang menampakkan dan mengumumkan kefasikannya, tuh seolah-olah dia ya'khudunal izzah bil itsm, berbangga-bangga dengan dosanya dan menyeru manusia untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gitu, mengumumkan kefasikannya lah boleh. Wa mustaftin, atau orang yang lagi konsultasi sama ahli ilmu sehingga mesti membicarakan keburukan orang yang menzaliminya. Wa talabul i'anati fi izalati munkarin, atau orang yang sedang memohon pertolongan untuk merubah kemungkaran kepada orang-orang yang memiliki yurisdiksi. Ya, wajar dia menyebutkan si pelaku dan kezaliman yang dilakukannya. Baik. Insyaallah pertemuan yang akan datang barulah kita berbicara tentang ghibah, sebab-sebabnya dan keburukannya, insyaallah, setelah kita jelaskan dulu dan kita tempatkan setiap perkara pada tempatnya dulu masing-masing. Akhirnya menjadi urgent pembahasan ini sebelum kita membahas tentang hal tersebut. Semoga dapat difahami materi singkat yang kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.